Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Ini adalah pertemuan yang ke-13 di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Kalau kemarin kita membahas tentang asuransi syariah, kalian bisa membandingkan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yang sudah kita pelajari di mata kuliah yang lain ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemodelan bagi hasil investasi untuk modal kecil. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita membahas materi lebih dalam mengenai pemodelan bagi hasil investasi modal kecil, dalam topik ini yang perlu kalian ketahui, model matematika skema pembagian laba rugi yang akan kita bangun nantinya itu digunakan untuk melakukan usaha agar skema yang kita pelajari nanti ini dapat menggantikan praktek meminjam uang dengan bunga tinggi oleh rentenir yang ada di pasar tradisional. Sebagaimana yang kalian tahu, sistem investasi rentenir itu kan dianggap merugikan pihak peminjam dan menguntungkan pihak pemberi pinjaman ya. Karena apa? Karena yang pertama adalah bunga yang ditetapkan itu biasanya relatif tinggi. Yang kedua, mereka itu tidak peduli terhadap keadaan atau kondisi dari peminjam yang dalam hal ini adalah pedagang kecil. Apakah si pedagang tersebut sedang mengalami keuntungan atau kerugian, itu kan tidak melihat kondisi tersebut. Nah, di sini dalam sistem rentenir ini, ketika pedagang tersebut baik dalam kondisi untung atau rugi, si pedagang ini sebagai peminjam ini kan tetap diberi kewajiban untuk membayar angsuran pokok yang telah ditentukan. Dan nantinya akan dikenai denda jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjamannya. Ya enggak? Selain itu, dalam sistem investasi rentenir itu juga dianggap mengandung riba. Kenapa? Karena adanya biaya tambahan sebesar persentase tertentu terhadap besar uang yang dikembalikan. Jadi ada bunganya. Ada dana tambahan dalam pembayaran angsurannya, yaitu berupa bunga. Itulah yang melatar belakangi adanya skema atau model matematika yang akan kita bahas di sini, yakni untuk menggantikan praktek meminjamkan uang dengan bunga tinggi yang sudah dilakukan di pasar tradisional oleh rentenir itu. Itu latar belakangnya. Nah, selanjutnya skema pembiayaan ini itu bersumber dari akad musyarakah dalam syariah dan model ini nantinya akan diterapkan dalam investasi skala kecil pedagang tradisional pasar. Nah, dari tujuan skema ini itu adalah menemukan porsi pembagian atau nisbah yang tepat dari laba. Apabila porsinya terlalu kecil, maka investor itu kan tidak akan tertarik berinvestasi. Ya enggak, kalau porsi labanya kecil kan pasti investor juga tidak tertarik untuk berinvestasi. Tetapi kalau misalkan porsi labanya terlalu besar, maka pengusaha yang rajin sehingga berlaba tinggi itu akan merasakan ketidakadilan karena besarnya bagi hasil akan berlipat-lipat dibandingkan dengan modal yang disertakan. Nah, ini makanya tujuan dari skema pembiayaan yang nanti kita akan bahas itu akan menghitung porsi yang tepat yang perlu ditetapkan agar investasi ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, yakni antara investor dan pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional. Nah, tapi dalam skema ini ada dua persoalan utama dalam perumusan model ini ya, model matematika yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pembangkitan data simulasi yang mewakili data real pedagang dan penentuan fungsi tujuan untuk optimalisasi porsi bagi hasil. Nah, ini ada dua persoalan. Dengan demikian, nanti nilai parameter untuk jenis tertentu pedagang dapat ditentukan sesuai dengan keadaan labanya. Jadi nanti disesuaikan porsinya sesuai dengan laba yang dihasilkan oleh masing-masing pedagang. Karena kan masing-masing pedagang kan akan mendapatkan laba yang berbeda. Ini untuk skema pembiayaan atau model matematika dari skema pembiayaan ini. Nah, materi yang akan dibahas di topik ini adalah yang pertama adalah model matematika PLS atau model matematika profit loss sharing atau pembagian laba dan rugi, gitu ya. Nah,
Dalam membangun model PLS, itu penyertaan model usaha mikro, beberapa asumsi harus dipenuhi. Jadi dalam membentuk model ini, model PLS ini, kita harus memenuhi beberapa asumsi. Yang pertama adalah pembiayaan itu diberikan kepada pedagang atau pelaku usaha mikro. Jadi pedagang-pedagang kecil ya, yang sudah melakukan kegiatan jual beli selama beberapa waktu, sehingga penyertaan modal ini bukan merupakan modal awal pedagang dalam aktivitas jual beli. Jadi pembiayaan ini nantinya hanya ditujukan ke pedagang-pedagang kecil saja yang modalnya itu bukan merupakan modal awal ya. Jadi sudah melakukan atau menjadi pedagang itu sudah lama, sudah cukup lama dalam beberapa waktu tertentu. Nah, asumsi yang kedua yang harus dipenuhi adalah pedagang itu mencatat laba dengan jujur setiap harinya selama periode pembiayaan sesuai dengan prinsip larangan horor, yakni menyembunyikan informasi yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Jadi pembiayaan ini, skema model pembiayaan ini itu berlaku jika asumsi yang kedua ini adalah kalau si pedagang itu mencatat semua baik itu laba atau ruginya setiap harinya dengan jujur selama pembiayaan itu diberikan, selama periode pembiayaan. Gitu ya. Kemudian asumsi yang ketiga itu adalah pembiayaan dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk konsumsi sendiri karena akad yang digunakan bukan tabaru atau sosial. Jadi asumsi yang ketiga yang perlu dipenuhi dalam pembiayaan, model pembiayaan matematika ini adalah pembiayaan yang digunakan nantinya itu adalah untuk meningkatkan pendapatan. Jadi ada ada nilainya gitu. Jadi ada untung ada ruginya. Karena apa? Karena akad yang ada di model ini itu bukan akad tabaru. Kalau tabaru kan sosial ya. Sosial itu kan terserah berapa persen terserah gitu. Jadi bukan itu. Jadi harus ada untungnya, untung ruginya di sini. Nah, selanjutnya dalam model PLS atau profit loss sharing, investor itu akan memberikan dana investasi sebesar A. Nah, selanjutnya pedagang itu diharuskan mengembalikan dana tersebut setiap hari. Jadi periodenya itu pembayaran angsurannya setiap hari ya, secara angsuran dan terdapat porsi bagi hasil di dalamnya. Jadi sesuai dengan prinsip dari keuangan syariah, bahwa kalau keuangan syariah itu kan pasti menggunakan mudharabah atau bagi hasil, baik itu transaksi keuangan atau asuransi. Kalau yang sebelumnya kan asuransi juga menggunakan akad bagi hasil atau mudharabah. Nah, di sini pun dalam model pembiayaan pun juga menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil, di mana si pedagang itu nanti kalau misalkan meminjam uang sejumlah ke investor, maka dia juga harus mengembalikan uang tersebut berupa angsuran setiap harinya dengan ada porsi bagi hasilnya itu. Nah, selanjutnya periode pengembalian ditetapkan selama T hari. Jadi harus ditetapkan dulu berapa hari. Jadi periodenya per hari ya. Nah, selanjutnya proses pembiayaan dengan angsuran yang mengandung bagi hasil laba ini menggunakan akad musyarakah karena modal berasal dari kedua belah pihak. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian usaha harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah diikrarkan di awal akad. Yaitu karena akan menggantikan sistem investasi rentenir, di mana di sini keuntungan atau yang memperlihatkan kondisi pedagang ya baik untung atau rugi, maka harus dibagi. Kalau untung juga dibagi, kalau rugi pun harus dibagi antar dua belah pihak dengan porsinya itu sudah ditetapkan di awal kesepakatan gitu. Nah, selanjutnya model matematika untuk pengembalian angsuran ini adalah sebagai berikut. STP sama dengan IT ditambah BTP ditambah CT, di mana S itu menyatakan angsuran yang dibayarkan pedagang pada hari ke T. Berarti S itu adalah besarnya angsuran yang harus dibayarkan pedagang setiap harinya. Kemudian I itu adalah angsuran pokoknya.
angsuran pokok yang dibayarkan pada hari ke T. Biasanya I itu bisa diperoleh dari A itu kan besarnya uang yang dipinjamkan ya, uang yang dipinjamkan investor dibagi dengan T-nya adalah periodenya, waktunya berapa hari. Ini ya, T itu adalah harinya, berarti periode pengembalian pinjamannya. A itu adalah besar atau jumlah uang atau dana yang dipinjamkan ke pedagangnya. Ini ya, I itu adalah angsuran pokoknya. Kemudian C itu adalah cicilan yang dibayarkan hari ke T. Nanti cicilan itu berbeda dengan angsuran ya, nanti kita perhatikan. Untuk membayar utang angsuran hari sebelumnya. Nah ini, cicilan itu adalah pembayaran utang di angsuran sebelumnya. B, T, P itu adalah besarnya bagi hasil, di mana utang angsuran terjadi saat pedagang mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar angsuran. Nah ini, kalau misalkan karena di pembiayaan ini memperhatikan kondisi dari pedagang, maka ketika si pedagang tersebut mengalami kerugian, misalkan hari ini mengalami kerugian, maka pada hari ini pedagang itu tidak diwajibkan untuk membayar angsuran. Jadi nggak usah membayar angsuran karena rugi ya. Nah, tetapi angsuran yang seharusnya dibayarkan di hari ini itu dianggap hutang yang nantinya harus dibayarkan si pedagang tersebut lain waktu atau hari berikutnya ketika si pedagang tersebut mengalami laba atau keuntungan itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa model ini mensyaratkan dana investasi harus dibayar lunas. Jadi investasinya harus dibayarkan lunas terlebih dahulu. Nah, selanjutnya besar bagi hasil atau B, T, P dengan nilai porsi bagi hasilnya. Oh ya, P itu adalah porsi bagi hasilnya, P-nya. P-nya itu harus lebih besar dari 0. Maka B, T, P itu adalah P, porsi bagi hasilnya dikalikan dengan W itu adalah laba bersihnya, untungnya, untung di hari ke T. Karena ingat ya, di pembiayaan kali ini, di pembiayaan yang kita pelajari di sini itu kan mensyaratkan bahwa si pedagang itu harus mencatat labanya setiap hari dengan jujur. Maka otomatis laba bersih di hari ke T itu kan pasti dicatat ya. Nah ini. Bagi hasilnya itu bisa bernilai P porsinya dikalikan dengan laba dikurangi dengan I itu adalah angsuran pokoknya dikurangi dengan utang. Ini jika laba dikurangi angsuran pokok dikurangi cicilan itu besar dari 0, lebih besar dari 0, atau bahasanya adalah jika pada hari itu laba yang dihasilkan oleh pedagang itu besar dan bisa membayar angsuran atau membayar utang cicilan, maksudnya utang angsuran sebelumnya, maka hari itu harus ada bagi hasilnya, gitu maksudnya. Tetapi akan bernilai 0 atau tidak ada laba atau tidak ada bagi hasilnya jika si pedagang tersebut itu mengalami kerugian, kasarannya seperti itu bahasanya ya. Jadi akan bernilai ini ya, P porsi dikalikan dengan ini jika dalam hari itu, hari ke T itu si pedagang itu mengalami keuntungan. Keuntungan di mana dari untung tersebut sejumlah dana tersebut dia itu bisa membayar angsuran pokoknya, bisa membayar cicilannya, maka sisanya itu dihitung untuk bagi hasilnya. Tetapi kalau dalam hari itu si pedagang tersebut rugi, maka tidak ada bagi hasilnya. Itu prinsip dari pembiayaan skema PLS ini ya, profit loss sharing ini. Nah ini ya, ini sudah dijelaskan. Jika dalam kondisi untung atau WT-nya lebih besar dari 0 dan terdapat sisa laba, nah itu sisa laba di mana laba itu kan laba total itu sudah dikurangi angsuran, sudah dikurangi cicilan untuk membayar utang, maka yaitu P itu bagiannya diserahkan ke investor gitu. Jadi ada bagi hasilnya gitu. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi yang rugi, maka bagi hasilnya tidak ada. Jadi tidak ada uang yang harus diserahkan ke investornya. Itu ya, itu prinsip dari pembiayaan metode profit loss sharing.
Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang pertama, nanti ada tabel 1 yang merupakan ilustrasi dari model PLS yang kita pakai ini. Nanti kita jelaskan ya satu-satu ya. Dengan di sini diketahui pembiayaannya itu sebesar 1 juta. Jadi pembiayaan yang diberikan investor ke pedagang itu sebesar 1 juta dengan porsi bagi hasilnya itu 0,1 dan panjang periode pembiayaannya itu selama 20 hari. Nah, dari sini kita kan bisa menghitung besar angsuran pokoknya, di mana angsuran pokok itu kan bisa disimbolkan dengan IB, yakni diperoleh dari besarnya pembiayaan sebesar 1 juta dibagi dengan lamanya pembiayaan, yakni 20 hari. Maka ternyata biaya angsuran yang harus dibayarkan pedagang setiap harinya sampai 20 hari mendatang itu sebesar 50.000. Jelas ya? Nah, ini. Nah, selanjutnya nanti implementasi dari model ini itu dilakukan untuk setiap hari sampai ke hari ke-20 ke T-nya. Di mana nanti kita akan bisa menghasilkan atau mendapatkan nilai THTP. THTP itu merupakan besarnya atau banyaknya laba bersih yang bisa dibawa pulang oleh pedagang. Jadi THTP ini adalah laba total, laba bersih, laba yang sudah dikurangi oleh biaya angsuran, biaya cicilan, dan bagi hasil yang akan bisa dibawa oleh pedagang untuk keluarganya. Ini laba bersihnya. Di hari yang ke T, dengan P itu kan porsi bagi hasilnya ya, jadi sudah dikurangi angsuran, cicilan, dan hutang dan bagi hasilnya. Nah, selanjutnya perhitungan THTP itu diperlukan pada analisis model PLS selanjutnya. Nah, kita langsung masuk ke tabel yang pertama. Nah, di sini nggak sampai hari ke-20 ya, ini nyampe hari ke-5 saja. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini karena dalam model ini itu dibutuhkan nilai atau besarnya laba yang dihasilkan atau yang dicatat oleh pedagang setiap harinya, maka harus diketahui dulu besarnya laba atau WT-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini di time yang pertama, di hari yang pertama ternyata pedagang tersebut mendapatkan laba sebesar 70.000. Nah, kalau yang sebelumnya diketahui bahwa angsurannya itu yang harus dibayarkan per harinya kan 50.000 ya. Jadi kalau dia mendapatkan laba sebesar 70.000, otomatis dia bisa membayar angsuran di hari pertama, yakni angsuran pokoknya itu senilai 50.000. Makanya di sini ada 50.000. Kemudian ada kolom HT. Oh ya, I itu kan angsuran ya, angsurannya. HT itu merupakan hutang. Nah, di hari pertama dia kan belum punya hutang ya. Jadi di sini nilainya 0. Nah, ada cicilannya nggak? Cicilan dari angsuran sebelumnya? Nggak ada ya, karena ini hari pertama, dia membayar angsuran atau si pedagang tersebut membayar angsurannya, maka dia nggak punya cicilan atau utang. Makanya di kolom CT ini nilainya 0 juga. Nah, selanjutnya ini ada kolom BT, 10%. Nah, kalau kalian perhatikan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau si pedagang tersebut mendapatkan laba di hari penjualannya di hari ke T itu, kalau labanya itu bisa membayar angsuran, maka dia wajib membayar angsurannya. Nah, kemudian apakah dari laba tersebut ada sisanya setelah untuk membayar angsuran? Ternyata ada sebesar Rp20.000. Nah, maka sisa laba tersebut itu harus dihitung bagi hasilnya, di mana di contoh yang pertama bagi hasilnya itu kan prosentasenya 10% atau 0,1 yang harus diberikan ke investornya, ya enggak? Makanya di sini nanti dituliskan karena dia memiliki laba dan labanya tersebut setelah dikurangi angsurannya, setelah dikurangi untuk membayar angsurannya ternyata masih sisa, maka sisa laba tersebut itu harus dibagi hasilnya. Nah, bagi hasilnya untuk hari pertama, T pertama, poinnya atau porsi bagi hasil untuk investor kan 10% ya. Jadi 10% dari sisa labanya. Sisa labanya itu kan 70 dikurangi 50, jadi 20.000. Maka bagi hasil untuk investornya itu 20
10% dikali 20.000, yakni Rp2.000. Jelas ya? Nah ini, bagi hasilnya itu senilai Rp2.000 yang harus diberikan ke investor sesuai dengan akad yang sudah disepakati sebelumnya. Yakni poin atau porsi bagi hasilnya senilai 0,1 atau 10% yang akan diberikan ke investor. Maka ST, 10% atau angsuran yang harus diberikan atau yang harus dibayarkan oleh pedagang ke investor berarti jumlah angsuran pokoknya ditambahkan dengan bagi hasilnya senilai 2.000, jadi 52.000 ini. Jadi angsuran yang harus dibayarkan pedagang pada hari pertama karena dia mendapatkan keuntungan gitu ya, maka dia harus membayarkan sebesar 52.000, di mana 52.000 kalau dirinci itu adalah 50.000 sebagai angsuran pokok dan 2.000-nya sebagai bagi hasilnya untuk diberikan ke investornya yang sudah meminjamkan uang. Gitu ya. Nah, selanjutnya sisanya berapa? Karena dia memiliki laba sebesar 70.000, kemudian sudah dikurangi angsuran dan bagi hasilnya ternyata 52.000, ternyata masih sisa. Nah, sisa labanya itu sebesar 18.000 ini merupakan sisa bersihnya, laba bersihnya yang bisa dibawa pulang oleh pedagang ke rumah. Ini sebesar Rp18.000. Jelas ya? Nah, itu kalau untung. Nah, selanjutnya gimana kalau kondisinya rugi? Nah, sekarang kita coba kalau kondisinya rugi. Di hari yang kedua ternyata minus 10. Minus 10 artinya bahwa ternyata pedagang tersebut malah ngutang di pihak lain sebesar 10.000. Gitu ya. Maka karena dia mengalami kerugian di sini di kolom IT atau angsuran pokok, karena dia mengalami kerugian, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar angsurannya. Makanya di sini nilainya 0. Tetapi karena dia tidak membayar angsuran di hari kedua ini karena rugi tersebut ya, maka karena dia tidak membayar angsurannya, maka dia dianggap hutang. Makanya di kolom HT atau kolom hutang di sini tercatat 50.000. Jadi pedagang tersebut hutang sebesar 50.000 karena dia tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan yang telah ditentukan, yakni Rp50.000 gitu. Ini ya. Nah, makanya cicilannya juga nggak ada. Nah, ini karena dia rugi, otomatis tidak ada bagi hasil, ini nilainya juga 0. Kemudian angsurannya juga tidak ada karena dia dianggap rugi. Maka di hari kedua dia tidak diwajibkan untuk membayar angsurannya. Nah, ini TH-nya berapa? Laba bersihnya ya dia ternyata hutang 10.000, malah hutang ya, tidak membawa keuntungan tapi malah hutang sebesar 10.000. Itu ya, itu kalau kondisinya rugi. Nah, selanjutnya untuk kondisi ketika dia untung, di hari yang ketiga dia untung cuma 30.000. Nah, 30.000 di sini itu bisa nggak untuk membayar angsuran? Ternyata kurang. Nah, oleh karena itu 30.000 yang didapatkan dari keuntungan pedagang tersebut di hari ketiga itu hanya bisa membayar atau membayar angsuran pokoknya. Angsuran pokoknya pun kurang. Ya enggak? Jadi 30.000 itu hasil keuntungan dagang itu dibayarkan untuk angsuran pokoknya. Nah, karena angsuran pokoknya itu kurang 20.000, maka dimasukkan ke kolom hutang. Jadi kolom hutangnya yang tadinya 50.000 ya, karena di hari yang sebelumnya kan dia nggak bisa bayar angsuran, maka ditambahkan 20.000 karena ini kan harusnya 50. Tapi karena cuma ada 30.000, maka hutangnya itu ditambahkan 20.000. Makanya di kolom yang ketiga ini, kolom hutang ini jadi 70.000. Ini 50.000 ditambahkan dengan 20.000. Nih, 20.000. Gitu ya. Nah, ini cicilannya juga 0. Bagi hasilnya karena dia nggak labanya kurang, maka bagi hasilnya juga 0. Angsurannya ya cuma 30.000 itu, semampunya pedagang tersebut.
Kemudian laba bersih yang dibawa ke rumah ya juga nol gitu, karena malah dia kurang ya angsurannya ya. Ini gitu. Gitu. Jadi sangat fleksibel sekali melihat kondisi dari pedagang tersebut, apakah dia sedang mengalami keuntungan atau kerugian, gitu ya. Nah, untuk hari keempat, kita lihat di hari yang keempat. Di hari yang keempat ternyata pedagang tersebut dapat untung banyak sebesar 150.000. Nah, maka ternyata 150.000 itu kan bisa membayar angsuran di untuk hari keempat itu. Nah, ini. Maka di sini dituliskan angsurannya 50.000, ya enggak? Nah, selanjutnya hutangnya ada enggak? Oh, enggak. Hutangnya sebelumnya ada 70.000. Tapi dia bisa mencicil, dia bisa membayar cicilannya. Maka di sini hutangnya itu dianggap nol, tapi masuk ke kolom cicilan. Jadi cicilan itu berarti kan dia mampu membayar angsuran atau hutang sebelumnya, gitu ya. Nah, hutangnya berapa? Masuk ke cicilan, kolom cicilan, yakni senilai 70.000. Nah, ini ternyata bisa 70.000. Nah, maka dari laba atau untung yang dia dapatkan di hari keempat ini sebesar 150 tersebut, itu bisa dia bayarkan. Yang pertama adalah angsuran setiap harinya yang harus dibayarkan karena dapat pembiayaan ya, sebesar 50.000 ditambahkan dengan cicilan hutang di angsuran sebelumnya. Jadi bisa membayar 120.000 gitu ternyata. Nah, ternyata pembayaran yang sudah dia lakukan sebesar 120.000 itu mengurangi laba yang dia dapatkan 150.000 ya di hari keempat itu ya. Ternyata masih sisa. Sisanya berapa? Ya ini 150 dikurangi 120.000. Sisanya sisa labanya itu 30.000 rupiah. Nah, karena dia punya sisa laba, maka di sini harus dihitung bagi hasilnya. Gitu ya. Jadi bagi hasil itu dihitung jika si pedagang tersebut memiliki sisa dari laba yang dia dapatkan. Nah, sisa labanya berapa? 30.000. Maka bagi hasilnya adalah 10% dari 30.000 tersebut. Berapa? 3.000 rupiah. Gitu. Maka nanti uang yang harus disetorkan atau dibayarkan ke investor selain angsuran pokoknya dan cicilan dari angsuran sebelumnya itu juga bagi hasilnya, berarti 120 ditambah dengan 3.000 yang merupakan bagi hasilnya. Jadi dibayarkan berapa? 123.000 rupiah. Itu ya. Jadi di hari keempat ini berarti si pedagang tersebut tidak memiliki hutang atau angsuran atau cicilan gitu, lunas. Nih, maka karena labanya itu masih sisa 150 dikurangi dengan angsuran di hari keempat itu sebesar 123.000, maka laba bersih yang bisa dia bawa pulang ke rumah sebesar 28.000. Gitu ya. Itu ilustrasi model PLS yang bisa diaplikasikan dalam pembiayaan untuk pedagang kecil di pasar tradisional. Nah, ini sama untuk hari kelima, kalau misalkan dia untung 100.000, tinggal bayar angsurannya aja 50.000, sudah ya, berarti sisa labanya itu berapa? 50.000. 50.000 karena labanya sisa atau untungnya sisa, maka dia diwajibkan untuk membayar bagi hasilnya. Bagi hasilnya adalah 10% dari sisa labanya tersebut atau 10% dari 50.000. Maka bagi hasil yang harus diberikan ke investor itu berarti 5.000. Maka nanti angsuran yang harus dibayarkan berarti angsuran pokok ditambah dengan bagi hasilnya, yakni 55.000 rupiah. Nah, nanti laba bersih yang bisa dia bawa pulang ke rumah itu berarti sebesar 45.000 rupiah. Gampang ya? Nah, ini berlaku sampai dengan hari ke-T, yakni periode dari pembiayaan di model ini. Gampang ya? Nah, selanjutnya, nah ini adalah penjelasannya. Saya sudah jelaskan. Kalau belum mudeng, silakan kalian baca ini ya penjelasannya ya. Ini penjelasannya dan hitung-hitungannya. Nah, selanjutnya ini kan sudah ada hitungannya ya, sudah saya jelaskan di sini. Nah, selanjutnya ini kita bisa menghitung total
bagi hasil yang diperoleh investor. Kalau dari tabel itu kan sampai 5 hari aja ya, jadi total bagi hasil yang bisa diperoleh investor itu berarti 2.000 tambah 3.000 tambah 5.000 berarti 10.000. Sorry, oh iya ini harusnya 10.000 ya, nanti diganti aja 10.000, ini 10.000. Kemudian total nilai laba yang akan dibawa pulang oleh si pedagang tersebut tinggal dijumlahkan aja, ini sampai hari kelima berarti 18.000 ditambah hutang berarti ini dikurangi 10.000 tambah 28.000 tambah 45.000, nanti ternyata menghasilkan senilai 81.000 ini. Jadi itu perhitungan yang bisa kita lakukan dengan metode profit loss sharing. Ini ya, gampang ya, gampang sekali. Nah, selanjutnya, nah ini data laba harian pedagang harus disediakan. Jadi dalam metode ini yang perlu kalian perhatikan adalah data laba harian pedagang itu harus disediakan, harus ada catatannya untuk melakukan simulasi semua keadaan yang mungkin terjadi, sehingga semua jumlah angsuran yang mungkin didapat bisa digunakan untuk simulasi menghitung porsi yang optimal, yakni porsi bagi hasil agar investor dan pedagang itu merasa diuntungkan dalam skema model ini. Nah, selanjutnya, agar investor dan pedagang sama-sama diuntungkan, dua parameter itu didefinisikan untuk mengindikasikan perolehan yang didapat oleh investor dan pedagang. Perolehan investor itu ditunjukkan oleh nilai dari parameter rate of return investor. Jadi nanti ada dua parameter ya, untuk melihat apakah dari metode ini kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan. Kalau dari pihak investor itu bisa melihat dari rate of return-nya. Gitu ya. Nah, ini biasanya dinyatakan dengan ini, rumus ini R. Kemudian kalau ini dengan menggunakan cash flow analysis. Nah, kalau untuk melihat apakah pedagang itu diuntungkan, parameternya itu adalah dengan parameter PDS yang merupakan rasio perbandingan antara total uang yang dibawa pulang atau THTP ini dengan laba bersih selama periode pengembalian T. Jadi selama periode laba bersihnya berarti yang ini ya, ini gitu, di kolom yang pertama maksudnya. Jadi itu ya, jadi ada dua parameter yang digunakan dalam model PLS untuk melihat apakah metode yang digunakan ini itu mendapatkan porsi yang optimal baik bagi investor atau bagi pedagang yang dianggap sama-sama menguntungkan gitu ya. Jadi rate of return untuk investornya dan rasio perbandingan antara total uang yang dibawa pulang dengan laba bersih selama periode pengembalian T untuk si pedagang tersebut yang meminjam uang dari investor. Itu ya, jelas ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang kedua. Kita masih menggunakan tabel yang pertama, kita menghitung nilai bagi hasilnya jika porsi bagi hasilnya itu 5%. Dan laba yang dibawa pulang oleh pedagang itu juga sebesar 5%. Ini porsinya ya. Maka nah ini total bagi hasil yang diperoleh untuk investor yang akan diperoleh investor itu ternyata 5.000. Bentar, 5.000. Kemudian untuk yang total nilai laba yang akan dibawa pulang oleh pedagang berarti 85.000. Ini lebih besar ya ternyata ya. Ini. Nah, dari sini bisa dilihat jika ini ada catatannya. Ya. Semakin kecil porsi bagi hasil P, semakin kecil pula bagi hasil untuk investor, tetapi semakin besar laba yang dibawa pulang oleh pedagang. Jadi kalian bisa perhatikan ya, kalau ketika porsi bagi hasilnya sebesar 10%, maka bagi hasil yang diperoleh investor itu kan 10.000. Tapi ketika porsi bagi hasilnya 5% itu yang diperoleh oleh investor itu kan hanya 5.000 aja bagi hasilnya. Sedangkan
ketika porsi bagi hasilnya 10%, maka total laba yang akan dibawa pulang oleh pedagang itu hanya 81.000. Tetapi ketika porsi bagi hasilnya itu berkurang, yakni 5% atau separohnya, ternyata total laba yang dibawa pulang oleh pedagang kecil itu naik besar, lebih besar, yakni 85.000. Itu ya. Nah, ini perhitungannya sama kayak di tabel yang pertama, cuma nanti akan berbeda di ininya ya, karena poin atau porsi bagi hasilnya berbeda juga. Jadi nanti berbedanya itu di kolom yang ini, kolom yang angsurannya, dan kolom di laba yang akan dibawa pulang oleh si pedagang tersebut. Ya udah, untuk materi di pertemuan kali ini cuma tentang ini. Tidak ada soal latihan karena materi ini belum selesai. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Berarti di pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang pemodelan bagi hasil investasi modal kecil, karena kita kan masih membahas tentang model matematika PLS. Nanti ada model yang lain, nanti kita akan bahas, nanti kita akan bandingkan kira-kira yang proporsional itu yang seperti apa, gitu ya. Jadi ini di video kali ini hanya menjelaskan tentang model matematika PLS, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mendapatkan porsi yang ideal, yang proporsional, yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak, yakni untuk investor dan untuk pedagang kecil, di mana model matematika PLS ini itu kan diaplikasikan ke pedagang kecil ya di pasar tradisional untuk menggantikan sistem rentenir yang sudah ada lama di pasar tradisional. Nah, cukup ini aja penjelasan materi di kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di WhatsApp grup seperti biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.